Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber dimanapun berada. Di video kali ini seperti biasa kita tiap minggunya ngupload video paling nggak 2 sampai 3 bahkan lebih. Kita akan upload video seperti biasa, share pengalaman dan juga tutorial demi tutorial buat teman-teman pemula yang belum mengetahui dan juga belum tahu cara ataupun mengatasi suatu penyakit dan masalah dari sepeda motor. Oke, lanjut di video kali ini sesuai dengan judul kita akan membahas seputar tentang dekompresi dari sepeda motor Supra. Nah, dekompresi itu ada 2 jenis, yaitu otomatis dekompresi dan juga manual dekompresi. Nah, kalau jenis Supra ini itu jenis dekompresinya manual seperti ini. Oke. Nah, dekompresi ini yang dimana fungsi dari dekompresi ini yaitu untuk meringankan dari starter atau selah engkol dari sepeda motor ini. Dia bisa berputar ketika putarannya berlawanan jarum jam seperti ini. Nah, kalau dari sisi ini ya, ini ketika sebaliknya arah jarum jam, putaran jarum jam, searah jarum jam maksud saya, itu dia akan menahan seperti ini. Dia nggak berputar ini. Nah, seperti ini posisinya ketika di head. Nanti kita jelaskan posisi dudukan di head dan juga penerangannya kembali. Nah, biar lebih jelas buat teman-teman pemula apa sih fungsi dari dekompresi ini, kita jelaskan lebih jelas dan juga detail di video kita kali ini. Nah, ini ya, ini ketika noken as itu berputar, penahan di sini dia mentok ya, nggak bisa berputar ataupun naik ke arah sana, cuman bisa naik ke arah sini. Nah, ke arah yang sana atau sebelah sini. Nah, ketika di sini berputar, dia akan menahan tuas ataupun tonjolan di sini, menahan tonjolan dari dekompresinya. Yang dimana ketika di sini berputar dan ini ditahan, noken as posisinya itu pas di sini. Ini yang X itu mengarah ke sini ya, ke sini. Nah, ini ada titik datar dari dekompresinya. Di sini ada titik datar. Nah, yang harusnya di posisi sini, karena posisi dari tonjolan ini sudah berpindah arah karena perputaran balik tadi. Jadi posisi dari pelatuk sini tidak pas sama dataran sini lagi, sama posisi semula di sini yang ditentukan sini. Jadi dia bisa berpindah arah seperti ini, yang posisinya terdapat di tonjolan sini, yang nggak rata ya sama ini. Kalau yang datar sini kan di bawah dari sini. Nah, beda lagi sama yang tonjolan sini, itu dia beda, lebih tinggi di bagian dekompresinya. Dengan posisi tonjolan di sini berada di bawah pelatuk sini, tonjolan pas di bawah pelatuk, otomatis dia nekan tuas ini atau pelatuk ini, dia nekan, posisi klip buang pasti terbuka sedikit. Nah, dengan kondisi klip buang itu terbuka sedikit karena di bagian sini itu terganjal sama tonjolan sini, jadi kompresi itu plong di bagian pembuangan. Nah, itu yang melembutkan kinerja dari starter ataupun kickstarter, itu lebih lembut lagi karena di sini klip buang itu membuka sedikit. Ini untuk bagian sini itu klip bagian X ya. Otomatis klip bagian X itu membuka sedikit. Posisi membuka sedikit, otomatis dekompresi bagian bawah atau klip bagian bawah itu membocor dengan otomatisnya. Klip bagian buang di sini, klip sini itu terbuka sedikit, maka terdapat ruang ataupun ruang buka udara dari dekompresinya. Makanya pas kita engkol atau kita selah itu pas kita nyelah itu agak ringan ketimbang kalau ini umpamanya kita lepas. Ini bisa kita lepas ya. Ini bisa kita lepas. Itu nggak ada masalah di kinerja sepeda motor. Ini kinerja dari dekompresi cuman fungsinya untuk
meringankan atau melembutkan pas kita starter. Jadi pas dia starter lengket, agak sulit di starter, itu bisa jadi diakibatkan oleh dekompresi yang nggak bekerja dengan maksimal. Jadi kompresnya agak keras, otomatis pas kita starter juga agak berat. Jadi dinamonya nggak bisa memutarkan, nggak sanggup mutarkan piston ke depan karena kompresi terlalu tinggi. Nah, kalau buat sepeda motor yang masih bagus starternya, itu lebih baik pakai dekompresi. Jadi kalau buat sepeda motor yang nggak pakai starter, itu bisa-bisa aja, normal-normal aja, nggak ada masalah di bagian dekompresinya. Nggak terlalu berpengaruh di kompresi kalau umpamanya nggak pakai starter, namun pakai engkol ya, itu nggak ada kendala di kalau umpamanya sini dibuang. Namun kalau buat sepeda motor yang pakai starter, saya sarankan buat teman-teman semua tetap pakai dekompresinya. Nah, kalau umpamanya ini dibuang, resiko lain terdapat resiko nggak bang? Ada resiko nggak kalau umpamanya dekompresinya dibuang? Terdapat resiko apa enggak? Nah, itu pertanyaan pastinya terdapat di teman-teman pemula. Ini nggak ada pengaruh, seperti saya jelaskan tadi, nggak akan ada kendala kalau umpamanya dekompresi dibuang. Nah, kalau umpamanya salah satu di sini udah patah, ini ya. Ini biasanya saya dapat bongkaran itu sepeda motor Supra di bagian sini udah dibuang sama bengkel-bengkel lainnya atau tempat dia bongkar mesin sebelumnya, itu sudah dibuang, entah itu karena pirnya di sini udah patah ataupun masalah lain, jadi di sini bagian sini dibuang. Nah, saran saya buat teman-teman semua, kalau dapat bongkaran seperti itu, beli noken as baru, otomatis dekompresinya itu udah ada ya, tetap ada. Jadi saran saya dibuang dekompresinya. Dekompresinya sini itu dibuang. Kalau umpamanya nggak dibuang gimana bang? Nah ini ya, kalau umpamanya di sini dekompresi nggak dibuang, ini udah rusak. Sepeda motor nanti di RPM tengah ke atas itu berembet dan nggak lepas napasnya, atau nggak lepas di gas, dia berembet di RPM tengah ke atas. Nyawanya itu nggak lepas. Itu karena apa? Karena di sini dia main terus, nggak ada stopper yang dapat menahan dari dekompresinya ini. Jadi perputaran dari noken as ini diiringi sama dekompresi sini. Nah, dekompresi sini dia main terus. Jadi otomatis seketika dia dapat bertemu kapan saja dia mau. Tonjolan ini kapan aja bisa bertemu sama pelatuk sini. Yang mengakibatkan kompres itu bocor di bagian klip buang atau X. Nah, jadi fungsi stopper ini ketika sepeda motor itu udah nyala, udah ada putaran engkol setelah di putaran satu kali putaran, itu dia udah di stop sama stopper sini. Jadi dia nggak fungsi lagi, dia nggak bekerja seperti dia bekerja seperti aturan yang sudah ditentukan. Jadi stopper ini buat nahan dari dekompresi ini. Umpamanya ini nggak ada, ini dibuang aja. Ingat ya, kalau nggak dibuang nanti dia berputar kapan aja dia mau, dia dapat membocorkan kompresi di bagian klip X. Kalau umpamanya di sini rusak, mana yang dibuang bang? Ini apa enggak? Ya otomatis seperti saya jelaskan tadi, buang di bagian sini aja. Ini nggak usah, ini tetap dipasang nggak masalah. Di bagian ini yang dibuang. Kalau enggak nanti sulit. Setelah dipasang kembali di bagian sepeda motor, di mesin motor, dia akan terdapat berembet ketika RPM atas ke bawah. Bahkan kalau sepeda motor Shogun itu jenis pelatu, dekompresinya seperti pelatu. Nah, ini untuk Shogun, dekompresi dari sepeda motor Shogun SP, yang dimana Shogun SP itu kesulitan buat nyari noken asnya. Jadi saya pakai smash titan. Jadi di sini nggak bisa dipakai dekompresi punya Shogun SP karena ketinggian sini itu beda. Nah, jadi di sini saya udah lepas buat ini, sudah saya pernah ngalami karena di sini saya pasang di noken as sepeda motor smash titan. Ketika saya selah, dia sama sekali nggak bisa hidup. Jangankan berembet, hidup aja dia sulit. Nah, sulit untuk kita hidupkan. Jadi jangan main-main sama dekompresi ya. Dekompresi punya pengaruh besar. Barang kecil namun pengaruh cukup besar di kinerja dari mesin atau sepeda motor teman-teman ataupun pasien teman-teman semua. Nah, itu penjelasan dari dekompresi.
Nah, buat di sini posisinya di sini. Ketika kita pasang di sini. Nah, posisi ini itu di sebelah sini. Di sebelah jalur oli sini, bukan dari piringan gigi rantai keteng, bukan sebelah sini, namun sebelah sini. Ini ya. Dia mengarah ke sini. Nah, seperti ini. Jangan seperti ini, jangan arah keluar, namun seperti ini. Kita sesuaikan sama sini, sama dekompresinya, dan berada di posisi sebelah sini, bukan di sebelah sini. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mengerti buat teman-teman semua yang saya jelaskan di video kali ini. Saya harap teman-teman pemula saya bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan di video saya kali ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video saya yang lain, tutorial demi tutorial buat teman-teman pemula. Saya akan selalu hadir di setiap minggu. Bukan berarti hari Minggu ya. Setiap minggu saya akan upload video 2 bahkan lebih dari target saya. 2 bahkan lebih ya.